Hep zikrederler, aşka gelirler. Kalptedir eller, oldu muhabbet. Canım Muhammed, Habibin Ahmet, aleme rahmet. Oldu muhabbet, canım Muhammed, Habibin Ahmet, aleme rahmet. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Muhammad. Ya Rabbi salli ala. Alat musik sunnah, suling kita bahasa. Suling besok mau kan sudah. Culing udah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Muhammad. Keluarga besar SMK Negeri 9 Garut bersama tim Dawai Sakinah Mawadah Warahmah. Amin ya Allah. Yeşerdi bu gönüllerde güller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Anggraina. Nama saya Elin Halimah. Di sini kami akan menjelaskan 5S Industrial Cultural Training. Apa itu 5S? 5S merupakan metode untuk menghilangkan pemborosan di area kerja dengan membuat sistem yang lebih efektif untuk menata, memelihara, dan meningkatkan kondisi di lingkungan kerja sehingga memunculkan budaya kerja yang baik. Jenis-jenis pemborosan dan cara mengatasinya. 1. Waktu. Memastikan waktu kerja atau proses efektif dan efisien. 2. Tenaga. Menghilangkan aktivitas yang berlebihan dan tidak perlu. 3. Biaya. Meminimalisir biaya dengan target hasil yang lebih baik. 4. Tempat. Memaksimalkan tempat dalam kondisi minimal. Hambatan proses 5S. 1. Salah persepsi. Merasa 5S tanggung jawab beberapa pihak atau hanya petugas kebersihan sekolah. Merasa nyaman dengan kondisi yang sudah ada, adanya senioritas atau merasa diperlakukan seperti anak kecil, lingkungan kotor tidak terhindarkan dalam belajar atau bekerja. 5S tidak meningkatkan prestasi, menganggap sepele 5S, tidak adanya rasa memiliki, belum munculnya komitmen. 2. Kebiasaan. Terbiasa belajar atau bekerja di area yang berantakan. Merasa telah menerapkan sejak dulu, tidak pernah berusaha mencoba hal baru. 3. Waktu. Terlalu sibuk untuk melakukan 5S. 5S menjadi beban kerja tambahan. 5S adalah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja atau lingkungan belajar. 5S memiliki arti 1. Seiri atau ringkas. Memisahkan barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. 2. Seiton atau rapih. Merapihkan barang sesuai frekuensi penggunaan, ukuran, jenis, dan lain-lain. 3. Seiso atau resik. Membersihkan area dari kotoran dan debu. 4. Seiketsu atau rawat. Membuat standarisasi untuk menjaga kondisi seiri, seiton, dan seiso. 5. Shitsuke atau rajin. Membiasakan kondisi 5S terjaga kapanpun dan dimanapun. 1. Seiri atau ringkas. Definisinya, memisahkan dan membuang barang yang tidak diperlukan. Tujuannya, 1. Menciptakan keleluasaan dalam belajar. 2. Kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Bagaimana cara melakukan proses seiri? Kemana ya Pak Mogot? Ya boleh. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai pelajaran, ini Bapak tampilkan kegiatan pagi hari tadi di kegiatan di SMK Negeri 9 Garut mengawali proses pembelajaran setiap harinya. Kita senantiasa diawali dengan sholat duha bersama-sama di lapangan SMK Negeri 9 Garut. Silakan mungkin Kang Arman bisa disiapkan dulu teman-temannya. Oke, semuanya teman-teman saya. Sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. يا رب قصدتك وأنت الكريم دعوتك وأنت العظيم وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Anda ya. Mudah-mudahan dengan lantunan doa tadi kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh SWT dan tentunya senantiasa dilindungi oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Untuk meningkatkan jiwa nasionalis, kita simak dan kita hayati terlebih dahulu lagu nasional. Negara ini mungkin amanat dari Allah SWT yang harus kita jaga. Jangan sampai negara ini, NKRI ini atau Ibu Pertiwi ini menangis ketika sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya sudah mulai rusak. Jadi kita senantiasa jaga oleh kita semua untuk kelak bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Nah, di sini Bapak sampaikan tuntutan pembelajaran. Ada dua. Yang pertama adalah menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Terus yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah nanti harapan Bapak kalian bisa menganalisis perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Yang kedua, kalian juga nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kaidah pencacahan, terutama permutasi dan kombinasi. Selanjutnya, dari indikator tersebut, Bapak buatkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di proses pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dengan kelompok, permutasi dan kombinasi, dengan menyusun informasi ke dalam LKPD dengan tepat. Saya mengingatkan materi sebelum yang sudah kita pelajari ya, yaitu yang pertama ada konsep kaidah pencacahan itu sendiri, di mana kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Bapak mengingatkan tentang metode pengisian tempat atau filling slot. Ini diartikan sebagai sebuah metode pengisian tempat dengan semua hasil yang mungkin didaftarkan secara manual. Dari angka 1, 2, 3, dan 4. Misal, angka puluhan itu kan terdiri dari dua angka. Yang di depan itu puluhan, yang di belakang adalah satuan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan angka 1, ya, angka 1 ini kita nanti akan sandingkan dengan angka yang lain. Gitu ya. Ini puluhannya, berarti kira-kira satuannya yang bisa mengisi nanti angka berapa saja. Boleh angka 1 tidak anak-anak? Tidak. Nah, kenapa tidak boleh? Tidak, Pak. Karena ada satu. Oke, karena tidak boleh berulang, karena sudah ada satu depan. Jadi di sini kira-kira angka berapa yang bisa masuk? 2, 3, 4, Pak. 4. Tinggal dikalikan saja. Jadi jawabannya 12. 12. Sama. Oke, gitu ya. Oh ya Pak, mengerti Pak. Ya, Pak. Mengingatkan lagi materi yang sudah dipelajari. Nah, sekarang simak dulu tentang masalah kontekstual, permutasi, dan kombinasi sebelum nanti kalian berdiskusi atau menyampaikan hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus ada juga loh rumusnya.
pertama gambar apa nih anak-anak? Pemilihan ketua dan wakil Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Terus yang kedua, nah ini rapat yang dilaksanakan oleh OSIS juga pada tahun itu, yaitu gambar kedua di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan pengurus OSIS dalam rangka penyusunan program kegiatan, sekaligus pemilihan kepengurusan OSIS SMK Negeri 9 Garut masa bakti 2019-2020. Dan sini Bapak jelaskan, dua kegiatan di atas merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan kaidah pencacahan, di mana gambar pertama itu merupakan permasalahan kombinasi. Karena tidak memperhatikan urutan. Kita bebas memilih 5 pasangan itu. Sedangkan yang nomor 2, nah itu urutannya diperhatikan. Karena akan memilih ketua yang sudah terpilih, terus selanjutnya kita pilih sekretaris, bendahara, dan anggota. Oke. Kira-kira kalian sudah bisa menggambarkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Sudah, Pak. Kemarin Bapak lihat di GC, kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan, dan Bapak perhatikan dan saran dari tugas kalian, bahkan ada yang malu-malu ya, malah japri ke Bapak gitu. Itu di forum GC sudah disiapkan. Jadi kalian jangan sungkan di GC saja, nanti berbagi langkah penyelesaian. Dijelaskan, Ya. Pak. Silakan Teh dibacakan. Itu yang nomor pembuktian poin 3 dengan permutasi. Siap. Jadi yang pembuktian nomor 3 itu menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as. Jadi di situ 4 P3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 itu 1, jadi 1 faktorial. Kemudian diurutkan jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1, jadi hasilnya 24 cara. Jadi nomor yang poin 3 itu sama hasilnya sama yang di diagram pohon. Kemudian yang terakhir ada pembuktian nomor 6, yaitu mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as. Itu termasuk kombinasi, jadi rumusnya 4C4 sama dengan 4 faktorial, 4 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 faktorial, itu hasilnya ada 1 cara. Jadi sama Pak, seperti yang presentasi kelompok 2 itu ada 1 cara. Betul. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Jangan dulu ditutup share screen-nya, Teh. Tepuk tangan dulu. Bapak Lutfi Nur Hakim adalah seorang guru yang berdedikasi dalam memberikan mata pelajaran yang bermutu, juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memotivasi peserta didik dalam meraih prestasi terbaik mereka. Keberhasilan kami sebagai tim pengajar tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi Bapak Lutfi Nur Hakim. Semoga lancar dan sukses menjadi guru penggerak yang inspiratif dan berdampak besar. Kami dari kelas 11 TKP 2. Menurut kami Pak Lutfi itu gentle, dia baik, dia kembali, dia kece, dia tegas, dia ramah, dia hebat.